Shalom anak-anakku di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa. Wah, anak-anakku di rumah pasti semua sudah cantik-cantik ya, ganteng-ganteng untuk mau beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Semuanya tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Dan biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggumu. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh tidak konsentrasi, roh bermain, yang coba mengganggu akan anak-anakmu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Namun sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang kenal dengan Power Rangers? Wah, pasti semua kenal. Pasti banyak yang katakan, wah Power Rangers itu orangnya hebat, jago. Tapi ingat, ada yang lebih hebat, ada yang lebih jago. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Super
Puji nama Tuhan, anak-anakku di rumah masih rindu memuji Tuhan? Amin. Kita memuji Tuhan lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang terhebat, Allah yang terkuat dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita yang kedua. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan. Puji nama Tuhan, yang doa persembahan pada saat ini adalah anak Joy. Untuk itu kami persilakan anak Joy untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Joy yang sudah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian untuk jalankan persembahan. Puji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu yang diceritakan oleh Ibu Sipra? Betul sekali, cerita kita tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis. Tetapi karena Tuhan Yesus kaya akan firman, dan Tuhan Yesus itu firman sendiri, maka dia tidak tergoda oleh iblis. Tetapi
justru dia menghardik daripada iblis itu. Nah, cerita ini menggambarkan juga dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi sakit penyakit atau apapun dalam kehidupan kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sehingga iblis tidak mudah menggoyahkan iman kita di hadapan Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Semuanya duduk yang manis, buka telinganya, perhatikan firman Tuhan baik-baik supaya firman Tuhan itu benar-benar tertanam di tanah hati kita. Untuk itu, mari kita simak firman Tuhan minggu ini. Cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berjudul Kain dan Habel. Sekali lagi, kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat 16 yang berjudul Kain dan Habel. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapa Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki yang bernama Kain dan Habel. Kain kakaknya adalah seorang petani. Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan dari Habel. Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Tuhan berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Dia berkata kepada adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang pengembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini yang berbicara tentang Kain dan Habel, di mana menceritakan Kain dan Habel ini adalah 2 bersaudara,
Tetapi Kain adalah anak yang iri hati kepada adiknya Habel. Karena iri hati sampai dia melakukan hal yang jahat kepada adiknya. Dan akhirnya dia mendapat hukuman daripada Tuhan. Nah, anak-anakku di rumah, kita juga tidak boleh iri hati kepada siapa saja, baik kepada teman kita, kepada saudara kita, apabila dia mungkin lebih pintar atau mempunyai mainan yang lebih bagus dari kita tidak boleh iri hati. Jika ada iri hati dalam hidup kita, maka kita mampu berbuat jahat. Untuk itu, jangan biarkan ada sifat iri hati dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu. Siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Ya, betul sekali. Kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 10 ayat 18. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 18. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, saatnya kita akan menulis ayat hafalan minggu ini. Terdapat dalam Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Sekali lagi, Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Jadi ayat hafalannya dihafal ya. Minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekidian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akar penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan.
kita di hadapan Tuhan, tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Dan saatnya kami rindu menaikkan dosa kami, mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Jika ada penguasa iblis setan yang coba membendung doa kami di hadirat-Mu, kami tolak tengking, kami hancurkan, kami usir, hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau berkati akan setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berikan mereka keberhasilan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terlebih memuji muliakan Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau lindungi, menyertai Tuhan, dan Engkau pagari dengan api kemuliaan-Mu, sehingga kami bebas memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami, dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.